Bahkan bagi Dajjal sendiri juga mungkin bebas memilih wanita-wanita murtad itu untuk memuaskan nafsunya, dan bukan tidak mungkin hanya satu atau dua wanita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Sahabat yang beriman, kiamat adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi. Meski sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan waktu pasti mengenai kapan terjadinya kiamat, namun telah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itulah, kita sebagai muslim wajib mengimani datangnya hari kiamat. Tidak sempurna iman seorang jika tidak mengimani hari kiamat. Ada banyak tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dari sejumlah tanda-tanda tersebut, yang paling diantisipasi adalah munculnya sosok Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang. Menjelang hari kiamat, Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai Tuhan dan berusaha mempengaruhi orang untuk mengikuti keinginannya. Akan ada banyak orang yang tertipu oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Disebutkan ada 7 golongan orang yang menjadi pengikut Dajjal. Namun sahabat, sebelum membahas 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal, hal paling penting yang perlu kita ketahui yakni jumlah perbandingan pengikut Dajjal dari kalangan perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan hal itu sudah dijelaskan sejak dahulu. Diterangkan bahwa pada masa kedatangan Dajjal, sebagian kaum wanita akan mudah tergoda sehingga menjadi golongan yang banyak menjadi pengikutnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan datang ke kawasan ini, Dimar atau Qona'ah, sebuah lembah di Madinah. Dia datang dari Taif. Kebanyakan yang keluar pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai orang laki-laki mendatangi istrinya, ibunya, saudara perempuannya, bibinya, dan mengikat mereka karena dia khawatir mereka keluar menemui dan mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Dan kelak, bagi kaum Hawa yang imannya goyah dan beralih menjadi pengikut Dajjal, alias murtad dari Islam, bukan tidak mungkin bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang haram dan berdosa. Dan hal yang dilarang dalam Islam bisa saja dianggap biasa saja bagi Dajjal dan pengikutnya. Misalnya berzina, di mana kemungkinan para kaum Hawa yang murtad akan melakukan perzinahan yang mungkin tiada henti, melayani pria-pria yang juga murtad yang menjadi pengikut Dajjal. Bahkan bagi Dajjal sendiri juga mungkin bebas memilih wanita-wanita murtad itu untuk memuaskan nafsunya. Dan bukan tidak mungkin hanya satu atau dua wanita saja, melainkan bisa puluhan atau bahkan ratusan wanita. Mengingat tentang sihir dan tipu daya yang Dajjal punya, itu merupakan hal mudah baginya. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita bisa terhindar dari kalangan pengikut Dajjal. Semoga Allah mengukuhkan iman di hati kita. Amin Allahumma amin. Mengenai Dajjal sendiri, dia adalah sosok yang akan menjadi fitnah terbesar di hari kiamat. Dia akan datang menjelang hari kiamat dengan mengaku sebagai Tuhan. Sebelum Dajjal muncul, akan terjadi kemarau panjang yang menyengsarakan semua makhluk hidup. Ketika Dajjal datang, dia akan menurunkan hujan, membuat bumi menjadi subur. Tidak hanya itu, Dajjal juga menghidupi orang yang sudah mati. Banyak orang akan terpukau oleh setiap kemampuan yang ditunjukkan oleh Dajjal. Orang-orang tersebut bahkan akan menjadi pengikutnya dan menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Namun hanya orang yang beriman dan soleh yang tidak akan terjebak oleh tipu daya Dajjal. Orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal pada masa itu akan mendapatkan kenikmatan layaknya surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang menentang Dajjal akan disiksa bahkan dibunuh. Namun kenikmatan atau surga yang diperoleh para pengikut Dajjal sebenarnya adalah neraka bagi Allah dan orang-orang yang beriman. Sebaliknya, siksaan pedih atau neraka bagi Dajjal sebenarnya adalah surga bagi orang-orang beriman. Dajjal dapat dikenali dari ciri-cirinya yang tampak secara fisik. Sosok Dajjal yang digambarkan hadis Rasulullah ini
sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian aku menoleh, tak taunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Khotam, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ciri-ciri Dajjal seperti yang digambarkan hadis Rasulullah, menurut riwayat Bukhari di antaranya ialah Dajjal memiliki perawakan yang besar. Dajjal secara fisik memiliki rambut yang keriting. Dajjal memiliki mata yang buta sebelah. Pada riwayat ini, mata Dajjal yang buta berada di sebelah kanan. Dajjal matanya seperti anggur yang bengkak atau membusuk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan atau sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya jumlah pengikut Dajjal. Jika di Asbahan saja Dajjal memiliki 70.000, maka ada kemungkinan bahwa pengikut Dajjal lebih dari itu, karena masih ada kemungkinan ada pengikut Dajjal di wilayah lain. Sementara itu, penyebutan orang Yahudi bisa dilihat dari kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman. Seperti diketahui, orang Yahudi adalah kaum yang dikenal gemar membunuh para nabi untuk menguji kenabiannya. Kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi pada zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Golongan yang kedua adalah kelompok Khawarij. Menariknya, golongan kedua ini merupakan kelompok yang di dalamnya banyak orang yang fasih membaca Al-Quran. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Kelompok Khawarij sebenarnya adalah orang Islam juga. Hanya saja, mereka adalah orang Islam yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu, dan lain sebagainya. Golongan ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para pelaku bid'ah. Hudzaifah radhiyallahu an pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menunjukkan secara tersirat bahwa pelaku bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan pelaku kesesatan akan menjadi pengikut Dajjal. Golongan keempat yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para wanita. Para wanita adalah kaum yang rentan terhadap fitnah Dajjal. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, bahkan nantinya ada orang yang sampai mengikat istrinya, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah. Hal itu dilakukan agar mereka tidak termakan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa kaum wanita adalah kelompok yang rentan terhadap fitnah Dajjal tidak bermaksud untuk merendahkan mereka. Ini karena banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Apalagi tipu daya Dajjal tampak sangat nyata. Dajjal dapat merubah api menjadi air, begitu pula sebaliknya. Golongan berikutnya yang menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat tentu saja syaitan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu an disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu an yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, diperkirakan bahwa setan-setan ini akan keluar menjelang atau ketika Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Golongan keenam yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah kelompok tukang sihir, dukun, dan semacamnya. Di sebagian riwayat ada yang menunjukkan
bahwa tukang sihir atau dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Golongan ketujuh yang akan menjadi pengikut Dajjal kelak di hari kiamat adalah mereka yang gemar mengikuti hawa nafsunya. Golongan ini sebenarnya menyadari bahwa Dajjal sebenarnya merupakan sosok yang penuh tipu daya. Akan tetapi, mereka tidak mampu bersabar dalam menghadapi fitnahnya. Akibatnya, mereka terhasut dan menjadi pengikut Dajjal. Terlebih lagi, Dajjal muncul setelah kemarau panjang yang membuat bahan makanan menjadi sulit ditemukan, sehingga sebagian orang akan mengikuti Dajjal demi memenuhi kebutuhan mereka. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.